itu terjadi pada hari kami itu. Jadi dia mengaku sebagai wanita dan lini masanya cocok. Kami tak sepenuhnya yakin, tak ada bukti, tapi kami tak mau berurusan lagi. Dia memakai telinga kelinci dan itu, pokoknya itu hal yang sangat gila. Kita bisa perkirakan usia sekitar 80-70 an. Wah, terima kasih Abang. Ini keren. Aku tidak tahu. Meskipun kami tahu ini secara teknis nyata, petualangan ini belum usai. Aku masih ingin cari tahu siapa sebenarnya orang ini. Bagian terpopuler cerita ini adalah jembatan Bali ini merupakan jembatan ini terhantu. Jangan terhantu di seluruh. Mereka melihat sosok berjalan di terowongan. Jadi itulah sebabnya aku kembali ke jembatan untuk mencari tahu sebelum mencoba mengungkap siapa sebenarnya di balik Bali. Jadi ini yang pertama dari kami. Itu membuatku bingung. 5, 4, Dan aku 3, 2, 1. Ayo kok. hanya dengan kedua tangan kosongku ini saja. Tapi oke, kami dengan terowongan ini mungkin memang berhantu secara umum, bukan oleh Bali Man. Jadi kita harus memastikan hal ini. Jadi kita punya benda ini. Buat Siapkan yang harus kita lakukan sebelum Banimen 3 kali. Apakah dia sudah selesai mengucapkan nama itu 3 kali? Mau bersamanya di sini? Ayo kita hitung. 1, 2, Bali Man, Bali Man, Bali Man, Bali Man, Bali Man, kau di mana? Banimen apa kau di sini? Sebenarnya aku lebih percaya ada sesuatu lain selain Banimen di sini. Tapi tempat ini memang benar-benar berhantu. Jadi ada yang menghantui terowongan. Oh ini gila, ini teori yang gila sekali. Bagaimana jika saat aku memakai topi Bunimen, roh Banimen ada di sini dan dia merasukiku lalu aku menjadi Bunimen. Dan aku tidak akan bisa mengendalikan diriku sendiri lagi. Apa? Menyerangku? Ya, Aku akan selalu siap. oke. Ya, itu bukan salahku kalau aku menyerangmu. Ingat itu. Apakah kau bisa? Kau suruh kaki di sana. Tidak ada yang benar-benar menyala atau berbunyi, jadi kami beralih ke radio ini. Dan alat ini mencari stasiun radio, kau bisa tangkap kata-kata. Tampaknya arwah bisa pakai ini bicara denganmu. Jadi aku rasa ini akan menjadi cara terbaik kita untuk mencari tahu apakah ada sesuatu atau seseorang selain Bunimen yang ada di sini. Ada orang lain yang di sini bersama kami di terowongan ini? Apa ada yang meninggal di sini? Apa tawa itu keras? Iya. Itu sangat menyenangkan. Boleh saya tanya apa yang begitu lucu? Tidak. Halo. Mati. Siapa mas? Di Bali Man? Siapa nama kamu sebenarnya? Kedengarannya dia kembali. Kau serang, lupa kita meninggalkannya. Mengapa kau serang orang di sini? Sesuatu tidak. Aku hanya mencoba mencari tahu apakah ada apa. Bisakah kau memberi jawaban yang sangat jelas jika ada sesuatu di sini? Aku akan katakan pendapat pribadi profesionalku tentang tempat ini. Menurutku tempat ini sama sekali tak berhantu seperti dikira. Jadi sekarang hanya ada satu hal yang tersisa untuk dicari tahu. Siapa pria di balik kostum itu? Ternyata itu bukan dalam misteri. Informasi itu ternyata palsu. Aku sudah coba menghubungi grup-grup Facebook yang ada di sana, mencari orang-orang lama. Hampir tidak ada balasan sama sekali. Karena tidak ada balasan, aku kembali menelusuri kisah Banimen yang asli, terutama bagian tentang kapal yang menembus mobil Robert Bennett yang saat itu sedang bersama tunangannya. Semua ini terjadi di jalan gini kami ke sana, tapi tak ada apa-apa di sana. Cuma jalan. Jujur, aku mencari Robert berjam-jam, tapi tak ketemu. Kapal itu yakin diambil dari museum atau balai kota. Robert yang memilikinya, aku yakin, tapi aku tak
bisa menemukan identitasnya. Ngomong-ngomong teman-teman, aku sudah melakukan ini. Kalian klik video posting di TikTok, Instagram, YouTube. Video penonton terbanyak tiap minggu, aku pribadi akan bayar $250. Aku masih lapar. Kenapa tuh kok? Kenapa? Di belakangku ada 3 rumah paling berhantu di Amerika. Bagaimana aku tahu? Ya, katanya begitu di Google. Katanya di tempat-tempat ini orang-orang mengaku mendengar suara-suara. Oke, itu dia sosok bercakar, dan banyak hal lain yang sulit dipercaya. Jadi aku akan menginap semalaman di setiap rumah ini sendirian, supaya aku bisa membeli perburuan hantu paling tidak bias yang pernah ada. Aku akan coba tidak panik atau bereaksi berlebihan. Mungkin tidak terjadi apa-apa, semuanya santai, atau mungkin ini akan jadi malam paling menakutkan dalam hidupku. Tapi aku akan mulai dari yang sedikit kurang mengerikan dari ketiganya, rumah Sally. Jadi inilah tempatnya. Sekarang jam 9 malam. Oh, coba kita lihat ke dalam. Ya ampun. Halo arwah, selamat malam. Aku Kevin. Senang bertemu denganmu, senang berkenalan. Astaga, aku harus menunjukkan ini. Ini baru saja membuatku takut. Betapa kencangnya itu bergerak. Tapi tidak sama komunikasi. Oh iya, itu dia. Coba, kalau itu tidak ada, gawat jadi. Sebelum jadi seram atau tahu tidak, mungkin tidak akan jadi seram dan sama sekali tidak terjadi apa-apa. Dan ini jadi sangat membosankan. Aku akan membahas sejarah rumah ini dan memberimu tur kecil yang seru. Wow, rumah ini awalnya dibangun sebagai rumah kantor untuk Dr. Charles Fish. Yang membuat rumah ini begitu terkenal berhantu adalah legenda Sally. Saat gadis kecil ini baru berusia 6 tahun, dia dibawa ke rumah ini karena sakit perut. Sudah jadi. Operasinya, mereka lupa memberinya anestesi yang mungkin sangat menyakitkan. Dan setelah operasi itu, dia meninggal di meja operasi. Baiklah teman-teman, selamat datang di rumahku. Aku suka karpetnya asik juga. Coba kita lihat, ada dapur. Oh, aku tadi sudah kesini. Aku tadi buang air besar di sini. Tadi aku makan chipotle dan singkatnya perutku bermasalah. Sekitar 70 tahun kemudian keluarga tinggal di sini menantikan anak pertama mereka saat hal-hal aneh mulai terjadi. Anjing mereka terus menggeram ke arah taman bayi. Lampu berkedip, telepon tidak berfungsi, alarm berbunyi acak dan mainan mulai bergerak sendiri, terutama boneka beruang. Ini sangat mengkhawatirkan keluarga Pickman sehingga mereka memanggil seorang paranormal. Dan coba tebak apa kata paranormal itu? Dia bilang ada arwah seorang gadis kecil bernama Sally. Oh enggak deh, serem banget. Nenekku dulu punya kamar seperti ini, penuh boneka, tapi bonekanya benar-benar aneh dan lebih seram dari ini. Dan masalah ini semakin parah saat Sally tidak bersikap ramah pada Tony, sang ayah. Dia mulai diserang, mengalami mimpi buruk tentang arwah dan bangun dengan luka memar dan cakaran. Tapi tidak berhenti di situ. Dia mulai pingsan dan berhalusinasi. Selama salah satu kejadian ini, dia langsung membunuh seekor kucing liar. Lalu suara-suara itu menyuruhnya untuk mengakhiri hidup Deborah. Mereka mencoba membersihkannya tapi gagal. Dia dicakar 8 kali dan didorong dari tangga oleh Sally hingga badannya patah. Dan 2 minggu kemudian keluarga Pickman. Kamu siapa, weh? Astaga, dia tidak punya kepala. Ya ampun, seberapa terkutuk menurutmu kalau aku ambil uang dari situ? Yang orang alami di sini pada dasarnya adalah semua yang bisa kau bayangkan. Orang-orang mendengar suara aneh, lampu berkedip, melihat benda bergerak. Mereka melihat sosok bayangan. Laporan utama di ruangan ini adalah banyak sekali peralatan di sini yang tidak berfungsi, seperti kamera, lampu, dan juga radio. Lampu itu baru saja menyala. Apakah ini seseorang yang baru saja menyalakan lampu biru ini? Bisakah menyalakan lampu biru ini? Perannya cepat ini lah. Memperhatikan dulu kok. Aku memang belajar di dua meja, tapi aku belum pernah. Ini biasanya tidak menyala karena seperti itu goyang. Oke nih. Apakah ini sama? Apa kok? Memperhatikan dulu kok.
Ayo main. Ayolah aku main iki. Papa ini. Di gedungku sudah ada orang-orang pekerja. Buat konten ya. Lampu biru itu mungkin hanya rusak. Aku akan coba untuk beli ini dan membawanya ke dekatku. Jika ada sesuatu di sini bersamaku, tolong. Bisakah kau coba berdiskusi dengan salah satu lampu ini atau benda apapun yang ada di sini dalam hitungan 5, 4. Ini aneh. Jujur saja, aku tidak terlalu percaya pada senter ini. Kadang-kadang rasanya rusak. Jadi aku mau coba taruh alat pendeteksi hantu lain di tempat yang sama persis. Siapa tahu ada yang menyala juga. Itu aku yang berjalan lewat sini. Aku cukup yakin. Putaran. Gimana? Apakah ada area lain di rumah ini tempat kau berada? Bisakah kau membuat suara ketukan atau semacam suara di manapun kau berada? Atau saran apapun untuk memberi aku di mana kau berada? Tunggu, aku berhasil. Aku memang baru saja mendengar suara retak di sana. Aku yakin itu suara dari rumah, tapi aku memang meminta untuk mendengar suara retak atau suara dari tempat yang berada. Jadi mungkin aku akan ke sana. Oke, ide bagus. Aku akan menaruh satu peralatan hantu di depan setiap pintu. Di gedungku lah. Oh, siap.